Saudara, sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, saya kasih satu cerita dulu ya, supaya saudara bisa menangkap pesan apa yang saya mau sampaikan kepada saudara sekalian. Satu hari di gereja, ada seorang bapak bersama istrinya dan kedua anaknya beribadah. Nah, waktu doa penutup itu, ketika pendeta sedang doa berkat, tiba-tiba HP daripada bapak ini bunyi, lelit gitu ya, sehingga mengganggu suasana ibadah. Istrinya ngomel, maksudnya ya sedikit menegur, kamu bagaimana sih, handphone bukan dimatiin. Si bapak ini agak gelagapan untuk mematikan handphone, karena handphone itu sungguh mengganggu daripada suasana ibadah itu. Bahkan pendetanya aja yang lagi doa berkat sampai melek, lihat suara handphone dari mana. Dan beberapa jemaat juga melihat, memandang kepada bapak itu. Bapak itu merasa ya malu lah, merasa tertuduh. Oke, selesai itu keluarga ini pulang. Nah, di dalam perjalanan istrinya masih ngomel tentang handphone tadi kenapa nggak dimatiin. Jadi si bapak itu merasa jadi terhakimi, cuman gara-gara handphone akhir yang bunyi itu ya. Akhirnya sampai di rumah si bapak itu jadi pusing kepala. Kenapa? Ya dia merasa bersalah, handphone gak dimatiin, bunyi dan mengganggu suasana ibadah, sehingga bapak pendetanya aja sampai melek, dan beberapa jemaat memandang dia merasa terhakimi. Nah, malam itu dia pusing kepala dengan persoalan yang kelihatannya sederhana. Dia pergi ke klub malam untuk minum-minum bir, untuk melupakan masalah yang tadi pagi dianggapnya memalukan. Nah, waktu dia minum bir itu tanpa disengaja, gelas itu yang ada birnya itu tersenggol oleh dia, jatuh dan pecah. Dan apa yang terjadi? Datanglah pelayan bar itu berkata, "Nggak apa-apa Pak," sambil memberi satu kain untuk membersihkan baju yang terciprat oleh bir tadi ya, sambil membersihkan serpian beling atau gelas yang pecah itu. Nggak berapa lama datanglah manajer daripada bar itu sambil memeluk kepada bapak ini. "Nggak apa-apa Pak, siapa sih yang nggak pernah bersalah? Tenang aja Pak," sambil membawa minuman ganti. Sudah tahu, sejak itu bapak itu tidak pernah absen untuk tidak hadir di bar itu. Hampir tiap hari dia merasa ada penghiburan, ada pengakuan, merasa dihargai. Dan saudara tahu, sejak itu bapak ini tidak mau pernah lagi injak gereja. Nah, khotbah saya temanya adalah virus iman, ya. Terkadang iman itu harus bertumbuh di suatu tempat seperti di gereja, persekutuan doa, atau kul. Justru di tempat itulah iman seseorang itu jadi kandas. Contoh yang tadi, harusnya di gereja, iman si bapak ini harus bertumbuh. Justru karena di gereja itu dia jadi, imannya jadi melempem. Saudara tangkap ini ya. Nah, saya menyelidiki ya, banyak orang yang dulu belum pelayanan, imannya oke banget. Oke, bagus. Tapi begitu dia terlibat dalam pelayanan, terjadi gesek sana, gesek sini, imannya justru melempem. Pernah ada yang seperti itu? Ya. Nah, padahal di dalam kekristenan yang diperlukan itu iman. Saudara boleh bilang cinta Tuhan, tapi tanpa iman, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Coba keluarkan Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dibutuhkan iman untuk berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana iman kita yang sekarang ini? Mengalami kelesuhan, mengalami gangguan. Oleh karena apa? Oleh karena yang tadi saya katakan, virus iman. Nanti kita mau bahas satu persatu ya, apa itu virus. Sebelum kita membahas soal virus, saya mau tanya dulu kepada saudara, apa sih itu iman? Di mana kita harus mempertahankan iman kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Sebagian akan berkata,
Iman itu percaya kepada Tuhan ya, percaya adanya Tuhan. Coba keluarkan dulu sebentar, Ibrani 11 ayat 1. Ayo keluar. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya simpulkan, sederhanakan ayat ini. Iman adalah kemampuan untuk melihat satu benih pohon untuk bisa menjadi sebuah mimbar. Sudah tangkap ini. Ini mimbar kan berasal dari kayu. Kayu itu berasal dari pohon, pohon itu berasal dari benih. Apa itu iman? Iman adalah kemampuan melihat sebuah benih menjadi sebuah mimbar. Tangkap ya? Nah, iman bukan sekedar percaya adanya Tuhan. Karena kita sering melihat, kalau ada seseorang yang percaya adanya Tuhan, kita sering berkata, ini orang pasti orang yang beriman. Bukan seperti itu. Oh, orang ini beragama, berarti orang ini percaya adanya Tuhan. Kalau sekedar begitu, coba kita keluarkan. Yakobus 2 ayat 19. Setan pun juga percaya adanya Tuhan. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen, beragama Kristen, imannya percaya adanya Tuhan, saudara akan menjadi orang yang rugi besar. Kita sering lihat, orang itu beragama. Apa tuh artinya? Orang yang beragama, percaya adanya Tuhan. Kalau hanya sekedar itu, saudara coba baca ini. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kita percaya adanya Tuhan gak gemetar. Nah, yang di dalam kekristenan yang dituntut bukan iman seperti itu. Iman yang seperti apa? Iman yang percaya kepada janji Tuhan. Makanya iblis serang iman seseorang adalah saudara meragukan janji Tuhan. Orang yang hidupnya bisa tenang adalah orang yang mampu melihat dan memegang janji Tuhan. Pasti hidupnya tenang. Walaupun keadaannya tidak baik, tapi yang dia pandang, yang dia lihat janji. Maka hidup orang itu akan ada ketenangan. Dan iblis suka menggerecoki kita. Jangan percaya. Dia mah pendeta bisa ngomong seperti itu, dia aja nggak ngerasain. Saudara pernah diintimidasi seperti itu nggak? Nah, saudara harus tangkap. Iman itu apa? Iman yang dituntut dalam kekristenan adalah iman yang percaya kepada janji Tuhan. Kembaliin ke ayat yang 6 itu tadi. Ibrani 11 ayat 6. Saya baca ulang ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, belum cukup. Nah, saudara perhatikan ini. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apapun yang kau perbuat dengan iman, pasti saudara akan mendapatkan upah. Percayalah. Saudara datang kemari dengan iman, maka saudara akan mendapat upah. Saudara akan diberkati. Tapi kalau saudara berkata, gue dapat apa ya? Nggak percaya kepada janji Tuhan, saudara rugi. Tangkap ini. Sudah mengerti ya? Iman yang dituntut dalam kekristenan adalah iman yang percaya kepada janji Tuhan. Alkitab yang setebal ini, itu bukan sekedar kitab suci. Makanya nggak ada kitab suci baru, kitab suci lama. Yang ada apa? Surat perjanjian baru dan surat perjanjian lama. Bicara surat perjanjian, bicara ada dua pihak. Pihak pertama adalah Tuhan, pihak kedua adalah kita. Saling berjanji, saling mengikat, saling memberkati. Kalau kita terlibat di dalam perjanjian itu, saudara pasti akan mendapat berkat yang dahsyat luar biasa. Maka dikatakan, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tangkap ini. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tema khotbah saya. Virus iman. Apa itu virus? Virus, saudara nangkepnya apa? Sesuatu yang merusak secara pelan tapi pasti. Contoh virus HIV. Terjangkit dengan virus HIV, dia masa inkubasinya itu 2 tahun. 2 tahun kemudian dia meninggal. Ya, saudara tangkap kan? Tahu kan? Virus HIV itu. Artinya apa? Seseorang terserang virus, dia tetap masih ada di gereja. Cuman sukacitanya, semangatnya nggak seperti dulu waktu 5 tahun yang lalu. Coba saudara selidiki lah. Dulu kalau saya ke gereja melayani Tuhan, baca firman 3 tahun yang lalu, itu hati saya bisa berbunga-bunga, semangat, pengen sekali datang ibadah. Hari Minggu kok lama banget. Sekarang berjalannya waktu, minggu lagi, ke gereja lagi, bosen. Saudara pernah nggak punya
perasaan seperti itu. Tanpa saudara sadari, saudara itu terserang virus. Semangatnya nggak ada lagi. Sebelum terserang virus secara fisik nih ya, dia kuat untuk main apa-apa. Salah satu pemain basket, saudara tahu kan? Siapa yang namanya? Lupa saya. Siapa? Magic Johnson ya? Oh, Jordan ya, iya. Itu fisiknya pasti lama-lama menurun. Begitu juga kalau kita terserang virus iman, semangat kita mulai turun. Kalau saudara ditunjuk menjadi pelayan Tuhan sebagai singer, dulu senang banget. Sekarang, gue lagi, jadi asyir lagi, jadi kolektan. Kalau dulu pengennya, kapan gue ditunjuk jadi asyir? Cek ya. Kalau saudara ada yang seperti itu, tanpa disadari, saudara terserang dengan virus iman. Nah, pertanyaan saya, virus iman itu apa? Ada yang bisa kasih jawaban nggak? Saudara pernah terserang virus? Semangat saudara udah nggak seperti dulu lagi? Dulu kalau nyanyi, jingkrak. Sekarang nyanyi rutinitas. Ada? Kalau ada coba, kira-kira apa itu virus? Saya langsung jawab ya, biar cepat. Kecewa. Ternyata kecewa itu adalah virus iman. Keluarkan Lukas 7 ayat 23. Karena orang yang kecewa pasti akan menolak Tuhan. Bukan kata saya. Kata firman, Lukas 7 ayat 23. Saudara lihat, orang yang gak terserang virus akan disebut berbahagia. Kalau kena virus, saudara semangatnya udah gak seperti dulu lagi. Nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, walaupun saudara ada di gereja. Walaupun saudara nyanyi, tepuk tangan, muji Tuhan. Sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, daripada Roh Kudus. Dulu ada, sekarang enggak. Saudara nyanyi rutinitas. Nah, tadi saya katakan kecewa. Coba saudara baca ini. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Udah tangkap? Virus iman adalah kecewa. Kecewa kepada siapa? Ada dua hal. Pertama adalah manusia, dalam hal ini pelayanan ya, hal yang rohani. Kedua, kecewa kepada Tuhan. Saya akan jelaskan satu persatu. Solusinya nanti adalah saya cerita tentang kesaksian. Oke? Nah, pertama, kecewa kepada manusia. Sebelum saya bahas tentang kecewa kepada manusia, dalam arti manusia di sini dalam hal yang rohani ya, nggak ada urusan yang di luar dari gereja. Saudara nggak mungkin misalnya kecewa sama pelanggan saudara yang di luar gereja, terus saudara nggak mau ke gereja, nggak ada yang seperti itu. Saudara akan kecewa dengan manusia yang ada di pelayanan. Gembala saudara, pendeta saudara, hamba Tuhan. Nah, biasanya kecewa sesama anak-anak Tuhan dalam lingkungan gereja. Biasanya kalau dia kecewa, pasti semangat untuk beribadahnya jadi berkurang. Apa itu kecewa? Kecewa adalah tidak sesuai dengan harapan. Apa itu? Terlalu banyak menuntut. Ini garis besar dulu ya. Sehingga kalau saudara punya prinsip begini, saya ke gereja, saya dapat apa? Kenapa kecewa? Terlalu banyak menuntut, tidak sesuai dengan harapan. Kalau saudara datang ke gereja, saya datang ke gereja, saya dapat apa? Pasti saudara akan kecewa. Harusnya saya datang ke gereja, apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan? Namanya juga kebaktian. Tangkap ini. Bakti itu apa sih bakti? Kalau saudara berbakti kepada orang tua, berarti ada yang saudara berikan kepada orang tua, betul nggak? Masa berbakti kepada orang tua, gue dapat apa dari orang tua gue? Tangkap. Bakti apa? Apa yang saya bisa berikan? Apa yang saya bisa berbakti? Kurang lebih begitu. Namanya juga kebaktian. Jadi saudara coba selidiki. Kalau saya datang ke gereja, saya dapat apa? Berarti saudara menuntut. Pasti saudara gampang kecewa. Ya, yang khotbah dia lagi. Bisa itu. WL-nya begini. Begini. Macam-macam. Karena terlalu banyak menuntut. Jadi saudara rubah dulu mindset saudara. Saya datang ke gereja, apa yang saya bisa beri? Ya. Nah, tadi saya katakan, kecewa itu ada dua. Pertama adalah kepada manusia, kedua kepada Tuhan. Kita bahas satu-satu. Pertama, kecewa kepada manusia umumnya dalam hal yang rohani. Apa tuh? Kecewa kepada gembala, pendeta, pelayan Tuhan, sesama anak Tuhan.
terjadi gesekan, biasanya saudara kecewa, biasanya akan tolak Tuhan. Ya, dia lupa kali ya, pendeta juga manusia sebenarnya, karena terlalu menaruh ekspektasi terlalu besar. Kalau hamba Tuhan kan harusnya bagaimana? Ini saya bersaksi dulu sedikit ya. Satu hari saya mau kirim barang, saya tulis alamatnya, udah tulisnya capek-capek, terus saya mau buka stikernya, saya mau tempel. Yang saya tulis yang saya harus buang, bukan bagian sininya. Refleks, ini manusia lama saya ngomong begini. Begitu saya buka, saya mau nempel. Aduh, harusnya saya tulisnya yang ini kan. Saya ngomong begini. Tapi jangan diketawain saya ya. Goblok. Saya ngomong gitu. Anak buah saya ngakak, dia ketawa ngakak. Saya bingung, emang salah apa saya? Dia bingung, kok pendeta bisa ngomong goblok. Padahal saya sedang lagi kesel sama diri saya, goblok banget gitu ya maksudnya. Kenapa saya nggak nulisnya yang di sini? Yang nulis yang saya mau sobek, dibuang, yang ditempel yang ini. Aduh, udah tulisnya capek-capek. Saya cuma ngomong goblok. Anak buah pada ketawa semuanya, ngakak-ngakak. Dia rasa aneh seorang hamba Tuhan mengeluarkan kata-kata itu. Itu alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu artinya dia ngomong dulu, mikirnya belakangan. Nah, ini contoh. Kenapa? Tuntutan daripada orang-orang, hamba Tuhan itu harus lemah lembut, nggak boleh ngomel, nggak boleh ngomong goblok. Iya nggak? Ini kecewa kepada manusia, ya karena terlalu banyak menuntut dan terlalu menaruh harapannya terlalu tinggi. Pak Amin, dikasih standar tinggi nih, begitu melakukan yang di bawah Pak, langsung orang-orang pada kecewa. Tangkap ini ya. Saudara, kita sering melihat hamba Tuhan itu kelihatannya oke ya, begitu saudara tahu jeroannya, saudara bisa kecewa loh. Betul nggak? Saya kasih satu cerita ya, ada seorang gembala sidang, ya punya istri, punya anak 2. Suatu hari istrinya meninggal. Nah, saudara tahu apa yang dilakukan oleh suaminya? Bapak gembala ini, suaminya meninggal, istrinya meninggal, tiap hari didatengin kuburannya, rajin. Artinya setia menemani. Kalau ke gambaran kita kan begitu ya. Tiap hari tuh datengin ke kuburannya. Anak-anaknya udah bilang, udahlah Pak, Mama udah seneng, bahagia. Ngapain sih dikunjungi? Karena anak-anaknya tahu kalau bapaknya ini selalu setia menemani mamanya. Ya, jadi istri daripada gembala ini. Jadi udah meninggal pun masih datang berkunjung, menemani menurut si anak-anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Sebulan dia lakukan itu, pelayanan terbengkalai. Ada kunjungan besuk, Papa mana? Ke kuburan Mama. Waduh, setia amat, udah meninggal aja masih ditemani. Sebulan, akhirnya majelis gereja datang berkunjung kepada Bapak Gembala ini, memberi nasihat dan memberi kekuatan penghiburan. Pak Pendeta, Pak Gembala, udahlah, istri Bapak udah senang, bahagia, ayo move on dong, pelayanan lagi, jangan berkunjung terus ke kuburan. Akhirnya pendeta itu bilang begini, bukan begitu Pak. Si pendeta ini ngomong, saya udah dipesan sama istri saya, dibilang kamu jangan nikah dulu ya, sebelum kuburan saya tumbuh rumput. Ternyata tiap hari dia datang ke gereja, ke kuburannya dalam musim terik dan kemarau, siremin kuburan supaya cepat tumbuh rumput. Pertanyaan saya, kalau saudara tahu motivasinya dari pendeta ini, saudara kecewa nggak? Pendeta apa istrinya meninggal mau cepat-cepat menikah? Tapi kalau saudara belum tahu jeroannya, saudara akan berangkat jempol buat si pendeta ini. Buset, istrinya udah meninggal aja masih ditemani lu. Betul nggak? Ini yang sering membuat kita jadi terkecoh, kita jadi kecewa. Betul nggak sih? Oke, ya, itu kecewa kepada manusia. Kedua adalah kecewa kepada Tuhan. Ada di sini yang kecewa kepada Tuhan?